Terdengar suara Gasnya saya, langsung aja. teman-teman? Iya, ayo. Ya, baik. Tak, Ada bikin videonya. tolong untuk Mas Kavandi dinyalakan rekaman videonya. Oh iya, sik, sik. Nah, siap. Ini tak pembukaannya tak oke nih, enggak apa-apa. Tak hitung dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan terkait perbedaan ketatanegaraan antara negara Australia dan Indonesia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan perbedaan ketatanegaraan antara negara Australia dan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hardian Satriawatikta. Selanjutnya, Saya silakan. Nicholas Danavia. Selanjutnya saya Khalid White Afandi. Baik, kami akan mempresentasikan yang pertama ialah ketatanegaraan negara Australia. Oke. Yang pertama, perlu kita ketahui dulu secara umum arti dari konstitusi ya. Konstitusi ialah sebuah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan yang mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Jika di dalam negara Indonesia ada UUD 45, di dalam negara Australia itu ada yang namanya NAC atau Konstitusi Persemakmuran Australia. Konstitusi Australia ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur Australia. Konstitusi ini menjelaskan struktur, peran, dan kekuasaan parlemen Australia. Peraturan di dalam konstitusi ini mengatur bagaimana parlemen Australia dan negara-negara bagiannya, South Wales, New Zealand, dan sebagainya, berbagi kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dokumen ini atau NAC ini juga merinci peran pemerintah eksekutif dan pengadilan tinggi Australia dan beberapa hak warga negara Australia seperti hak atas kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip dasar konstitusi Australia yang telah kami cari ada 5. Yang pertama merupakan demokrasi, yang kedua peraturan hukum, yang ketiga pemisahan kekuatan, yang keempat federalisme, dan yang terakhir merupakan kebangsaan dan hak. Kita lanjut. Selanjutnya latar belakang konstitusi. Konstitusi Australia ini dirancang pada serangkaian konvensi yang diadakan pada tahun 1890 dan dihadiri oleh perwakilan koloni. Sebelum konstitusi mulai berlaku pada tahun 1900, ketentuannya telah disetujui dengan satu pengecualian kecil oleh masyarakat New South Wales, Victoria, Queensland, dan negara-negara bagian Australia lainnya. Konstitusi Australia kemudian disahkan sebagai bagian dari Undang-Undang Parlemen Inggris, jadi masih menjadi bagian ya, karena ini pakai monarki konstitusional, negara Australia, pada tahun 1900 dan mulai berlaku di Australia sendiri pada tanggal 1 Januari 1901. Undang-undang Inggris diperlukan karena sebelum tahun 1901 Australia merupakan kumpulan 6 koloni Inggris yang memiliki pemerintahan sendiri dan kekuasaan tertinggi atas koloni-koloni tersebut berada di tangan parlemen Inggris. Namun pada kenyataannya konstitusi adalah dokumen yang disusun oleh warga Australia, dirancang oleh warga Australia dan disetujui oleh warga Australia sendiri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nicholas. Untuk Saudara Nicholas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Tito. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu sistem pemerintahan Australia. Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal berdasarkan nilai-nilai toleransi, beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya
mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia. Salah satu demokrasi yang tertua dan lestari di dunia, Persemakmuran Australia, didirikan pada 1901 ketika bekas koloni Inggris ini, kini 6 negara bagian sepakat untuk menjadi federasi praktik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen kolonial pra-federasi seperti satu orang, satu suara, dan hak pilih wanita diperlakukan oleh pemerintahan Federasi Australia yang pertama. Selanjutnya, asas-asas hukum tata negara Australia. Yang pertama, supremasi hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi di negara sehingga tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak melanggarnya. Yang kedua, federalisme, yaitu Australia adalah negara federasi yang berarti kekuasaan terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusi Australia membagi wewenang antara kedua tingkat pemerintahan tersebut. Yang ketiga, resmi konstitusional. Australia memiliki konstitusi tertulis yang menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi ini hanya dapat diubah melalui referendum yang disetujui oleh mayoritas nasional dan mayoritas negara bagian. Selanjutnya, sistem politik Australia. Sistem politik Australia, sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan Inggris dan Amerika, namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi, ketika 6 bekas koloni Inggris sekarang adalah ke-6 negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901 meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia. Selanjutnya, Indonesia. Konstitusi Indonesia, pengertian konstitusi menurut para ahli. Menyoal pengertian konstitusi, M. Soli Lubis menerangkan bahwa istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, konstituter, yang berarti membentuk. Istilah pembentukan ini dimaknai sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Wiryono Projodikoro juga mengemukakan pendapat yang serupa. Menurut pengertian konstitusi yang berarti pembentukan dan yang dibentuk ialah negara, bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai satu negara. Selanjutnya, adapun pengertian konstitusi menurut Sri Swemantri Marto Sweknyo. Konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam arti luas, konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada pula yang tidak tertulis, yang berupa usage, understanding, custom, and conventions. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan, Mas Afan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah prinsip dasar konstitusi Indonesia. Yang pertama, prinsip supremasi dan keadilan konstitusional. Yang kedua, prinsip kedaulatan. Yang ketiga, prinsip kemerdekaan, imperialitas sebagai kekuasaan, kehakiman. Selanjutnya, prinsip pemisahan kekuasaan, prinsip perlindungan HAM, hak-hak konstitusional. Selanjutnya, prinsip negara kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip memperteguh negara kesatuan. Sistem perekonomian di Indonesia, menurut pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya, sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum pemilu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dalam menjalankan pemilu tersebut dibutuhkan sistem pemilu yang menunjang berjalannya demokrasi dan sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Sistem pemilu ada 3 macam, yaitu pemilu DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden. Yang pertama, pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka suara terbanyak. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya ada pertahanan dan keamanan negara menurut pasal 30 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Berikut adalah tabel tentang ketatanegaraan negara Indonesia. Yang pertama, keterangan bentuk negara, sistem pemerintahan Indonesia kesatuan dengan otonom luas. Selanjutnya, perbedaan sistem pemerintahan Australia. Baik, akan saya lanjut. Selanjutnya, bentuk pemerintahan pada negara Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan republik, dan pada sistem pemerintahan Australia menggunakan monarki konstitusional. Pada sistem pemerintahan yang ketiga, pada negara Indonesia, presiden untuk masa jabatan ialah 5 tahun. Sedangkan pada sistem pemerintahan Australia menggunakan parlementer. Jadi ada Perdana Menteri di dalamnya. Yang keempat, aspek eksekutif. Di dalam pemerintahan Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat. Jika di dalam pemerintah Australia, menteri yang diangkat oleh parlemen. Jadi tergantung terhadap Perdana Menteri yang memegang keduanya. Pada aspek legislatif atau parlemen, di Indonesia menggunakan bikameral, yaitu DPR dan DPD, gabungan dari DPR dan DPD menjadi MPR. Pada negara Australia terdiri dari gubernur, jenderal, Dewan Perwakilan, dan Senat. Pada aspek yudikatif, negara Indonesia ada Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pada negara Australia ada juga Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilannya. Jika dalam aspek yudikatif hampir mirip. Ini referensi yang kami gunakan. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas atensinya, dan saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, Nicholas Hanafiah dan juga Khalid Wahid, yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.